Pemirsa, berikut kami akan tampilkan grafis elektabilitas capres dan juga cawapres terbaru yang siang ini dirilis. Terlebih dahulu ini oleh LSI Denny JA. Ya, Prabowo Gibran pemirsa menempati urutan teratas dari hasil survei yaitu 46,6%, disusul dengan Ganjar Mahfud 24,8% dan Anies Mohaimin sebesar 22,8%. Kalau kita lihat di sini pemirsa, urutan pertama ada Prabowo Gibran, kemudian di urutan kedua ada Ganjar Mahfud, dan urutan ketiga ada Anies Mohaimin. Ini dari hasil lembaga survei LSI Denny JA yang baru saja dirilis pada hari ini pemirsa. Tidak hanya LSI Denny JA, kami juga punya pembanding lainnya, lembaga survei yakni Indikator Politik Indonesia yang menempatkan Prabowo Gibran pada posisi puncak dengan perolehan 45,79%, disusul oleh pasangan Anies Mohaimin 25,47% dan Ganjar Mahfud berada pada posisi buncit 22,96%. Ya, kalau kita lihat pemirsa antara dua survei tadi, kalau di tempat teratas dari hasil survei masih unggul Prabowo Gibran, namun ada perbedaan untuk posisi kedua dan posisi ketiga secara elektabilitas, di mana kalau sebelumnya dari LSI Denny JA menunjukkan bahwa posisi kedua itu ditempati oleh Ganjar Mahfud, namun dari hasil survei Indikator pemirsa, posisi kedua justru ditempati oleh Anies Mohaimin. Pemilu presiden satu putaran tampaknya semakin mendekati kenyataan. Survei terbaru LSI Denny JA menunjukkan tingkat keterpilihan pasangan Prabowo Gibran mencapai 46,6%. Sementara hasil survei Indikator Politik mencatat 45,8% untuk Prabowo Gibran. Ini artinya Prabowo Gibran hanya membutuhkan tambahan 4-5% suara untuk menang satu putaran. Ya, mengapa pasangan Prabowo Gibran pemirsa terus menjauh dari elektabilitas dua pasangan capres lainnya dari hasil survei ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Direktur LSI Denny JA yaitu ada Mas Adrian Sopa. Selamat sore Mas Adrian. Sore Mbak Tisa. Kemudian juga bergabung bersama kami pemirsa ada peneliti Indikator Politik Indonesia. Saat ini ada Mas Bawono Kumoro. Kita sapa dulu secara virtual sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat sore. Mas Bawono. Baik, kemudian juga saat ini di studio kami juga ada pakar komunikasi politik yaitu ada Bang Effendi Ghazali. Terima kasih Bang Effendi Ghazali. Ya, terima kasih sudah hadir, tetap konsisten dengan bajunya setiap kita hadir selalu pakai baju Palestina ya Bang. Ya. Tapi kita nggak bahas Palestina dulu, saat ini kita bahas soal Pilpres 2024. Pertama saya ingin ke Bang Adrian terlebih dahulu. Lihat dari hasilnya trennya selalu meningkat. Di Prabowo ini dari waktu ke waktu dan terakhir hanya butuh sekitar 4% saja untuk menang satu putaran. Iya, memang sebulan yang lalu Prabowo Gibran kemungkinan untuk satu putaran itu memang jadi harapan pendukung-pendukungnya saja. Karena memang belum didukung oleh data objektif ya. Tapi sekarang per satu bulan menjelang pemilihan 14 Februari 2024 ini ada kenaikan yang lumayan di pihak Prabowo Gibran. Jadi per survei awal Januari ini itu elektabilitasnya sudah disebutkan 46,6%. Sehingga untuk dia menyentuh magic number 50% lebih itu butuh hanya tambahan 4% saja. Sehingga dalam konteks itu kalau misalnya kita lihat angka sekarang memang belum mencapai 50%. Tetapi kalau misalnya kita lihat trennya yang ada ini menarik. Mengapa? Karena memang per 2 minggu kita adakan survei dan di akhir Desember kita melakukan survei itu masih di angka 41,2%-an. Jadi ketika di awal Desember itu 41-an, tapi sekarang dalam jangka waktu 1 bulan itu naik menjadi 46,6%. Ada kenaikan 5,4%. Sehingga ini adalah kali pertama juga Prabowo Gibran mendapatkan elektabilitas yang lumayan tinggi kenaikannya. Kalau kemarin-kemarin kita belum bisa menyimpulkan ya, karena memang dari bulan ke bulan itu kenaikan mungkin hanya 1-2%. Satu bulan lagi pemungutan suara, bagaimana trennya? Apakah akan bisa melejit? Nah, kalau misalnya bisa mempertahankan tren yang ada, dalam waktu 1 bulan kemarin dia berhasil menaikkan 5,4%. Sehingga kalau misalnya tren itu terus berlanjut, tentu tambahan 4% bukan hal yang mustahil. Sehingga sekarang ini posisinya adalah lebih terbuka untuk satu putaran. Meskipun angka yang didapat dia belum mencapai 50%. Faktor apa versi LSI Denny JA sehingga trennya terus naik dari 41,2, 43,3 dan yang terbaru hanya kurang 4% menuju 50%. Saya melihat ada 3 faktor utama yang membuat kenapa misalnya Prabowo Gibran ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, kemudian juga secara trennya itu menaik. Pertama memang kita lihat dari data pemilih yang berusia 30 tahun.
Kalau kita bandingkan dengan bulan yang lalu, itu memang angkanya masih di angka 43%-an. Sekarang itu di angka lebih dari 50%. Jadi kegiatan-kegiatan dia yang menyosor pemilih muda itu ternyata juga berimpak positif. Sehingga kenaikan itu juga didukung oleh elektabilitas dia di kalangan pemilih muda. Jadi kemampuan Gibran yang tampil misalnya di debat dan sebagainya itu meyakinkan publik. Termasuk juga misalnya Prabowo dengan sebutan gemoynya itu juga ternyata berpengaruh terhadap usia yang di bawah 30 tahun. Dan ini menjadi pangsa pasar buat Prabowo Gibran yang paling tinggi dibandingkan dengan usia-usia yang lain. Pertama. Yang kedua, kita juga melihat ada kenaikan di segmen pendapatan bawah yang pendapatan di bawah 2 juta per bulan. Di segmen ini juga sama, ada kenaikan yang lumayan tinggi terhadap Prabowo Gibran, dan ini tidak lepas ketika memang program-program yang diluncurkan oleh dia, mulai misalnya KIP melanjutkan ya, KIS juga melanjutkan, tapi juga ternyata meskipun banyak perdebatan dan sebagainya, ini juga berkah buat Prabowo Gibran ketika dia meluncurkan misalnya makan siang dan susu gratis. Oke, ini perdebatan, tapi ternyata perdebatan ini juga menyampai ke publik dan publik akhirnya menerima itu, dan ternyata itu juga menaikkan dukungan terhadap dia. Dan satu lagi jangan lupa juga ternyata ada migrasi pemilih-pemilih Pak Jokowi. Jadi orang yang puas terhadap Pak Jokowi itu pilihannya dari bulan ke bulan itu semakin naik. Jadi kalau misalnya dulu-dulu ketika masih Pak Ganjar misalnya juga masih dukungan itu masih terbelah misalnya, itu masih di angka 30-an. Tapi per survei kali ini itu sudah lebih dari 50,5% pemilih Pak Jokowi yang puas terhadap Pak Jokowi duluannya terhadap Pak Prabowo Gibran. Bang Ege, melihat hasil survei ini trennya nomor urut 2 ini selalu mengalami kenaikan dari sejumlah lembaga survei. Ya, kalau kita berpegang pada hasil survei LSI Deni Jaya ini dengan Ardian yang ada di sini, tentu saja kita melihat kalau ini sebagai sesuatu yang ilmiah, ya betul apa yang dia katakan bahwa ini satu putaran semakin dekat karena angka Anda sudah berapa? 46,6. Lalu ini masih ada hampir 4 minggu lah ya, kurang lebih begitu ya. 26 hari lagi, Bang. 26 hari lagi, misalnya bertambahnya diharapkan sama dengan pertambahan bulan yang lalu, sekitar 4%. Itu bayangan mereka gitu. Tetapi saya perlu mengatakan bahwa, jadi kalau ilmuwan ini atau akademisi kan terbuka saja. Pada beberapa waktu yang lalu kita bilang, kita belum melihat ada angka yang bisa sampai ke satu putaran. Karena rata-rata kan masih di angka 42, 43 gitu. Nah, pada hari-hari ini, kalau betul ada yang sudah sampai di angka 46 itu ya, saya rasa 46-47 itu angka penting. Karena dia hanya berjarak kurang lebih itu margin of error ya, dari 50% plus 1 gitu ya. Karena rata-rata kan 2,9, terus kemudian nanti kalau ya di sekitar itulah gitu, ke atasnya sampai ke 50% plus 1. Jadi ada peluang sekarang untuk satu putaran. Namun demikian saya mau mengatakan ada 3 pendekatan ini di samping nanti alasan-alasan tadi. Yang pertama ada juga survei dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, itu forum rektornya, yang menunjukkan angka 16%, menunjukkan angka 23%, pasangan nomor 1, 41% pasangan nomor 2, dan 16% pasangan nomor 3. Itu dilakukan 28 Desember sampai 3 Januari. Nah itu ya, 2,75% margin of error-nya. Kemudian Bawono ini dan indikator ya, Burhanuddin Muqtadi itu 30 Desember sampai 6 Januari. Di tengah-tengah itu dengan angka tadi sudah ditampilkan ya. 45,7%. Kemudian sesudah itu Anda ya, di tanggal 3 sampai 11. Yang menarik, mereka ini ada di tengah-tengahnya ada jarak yang kita sebut sebagai debat presiden yang kedua, debat calon presiden yang kedua atau debat ketiga secara keseluruhan. Nah, yang penting bagi kita itu sekarang adalah di samping betul kita harus terbuka ya. Kenapa kita kalau memang orang bisa satu putaran, kenapa kita sebut oh enggak mungkin. Tapi pada bagian lain menarik untuk cek Bawono nih, atau Burhanuddin Muqtadi, itu dia mengatakan dalam rilisnya itu bisa mungkin satu putaran, belum tentu juga satu putaran, bisa mungkin 2 putaran, belum tentu juga 2 putaran, karena ada kesan katanya ada angka-angka yang seperti stagnan atau seperti tertahan. Nah, alasan ini yang penting bagi kita untuk tahu. Alasan ini harus kita dengar langsung dari indikator politik Indonesia. Bang Ege, sesaat lagi kita saya mau menyebutkan 3 alasan yang dikemukakan tadi. Kita simpan dulu. Ada alasan-alasan yang ditemukan oleh teman-teman kami yang terus melakukan penelitian kualitatif, Cak Suko Widodo, wilayah Jawa Timur, Hasrullah dari Sulawesi dan lain-lain. Itu harus dibongkar, Bang. Dibongkar di meja Kabar Petang. Sesaat lagi pemirsa.
Kita coba ke Mas Bawono, indikator politik Indonesia. Mas Bawono, kami ingin datanya secara gamblang apa yang membuat Prabowo Gibran berada di puncak posisi perolehan 45,7% berdasarkan rilis Anda. Ya, terima kasih Mas Andromeda. Ya, kami baru merilis temuan survei yang kami lakukan sebelum debat ketiga kemarin berlangsung ya. Jadi survei ini dilakukan di 30 Desember sampai 6 Januari. Nah, temuan survei kami dalam simulasi 3 pasangan calon gitu ya, ada dinamika elektoral di pasangan nomor 1 dan nomor 3. Sementara di pasangan nomor 2 ada katakanlah tadi sudah disinggung oleh Bang Ege, ada stagnasi gitu ya. Jadi di 2 survei nasional yang kami lakukan secara tatap muka di awal Desember dan awal Januari ini, pasangan Prabowo Gibran masih berkutat di kisaran 45%, artinya belum bisa melampaui 46%. Sementara dinamika elektoral yang lebih terasa terjadi di pasangan 01 dan 03. Kalau di survei 1 bulan lalu, pasangan nomor 3 itu masih berada di posisi kedua, tapi di survei kali ini, posisi kedua ditempati oleh pasangan Anies Muhaimin gitu ya, dengan angka 25,47%, sementara pasangan Ganjar Mahfud turun dari sebelumnya di angka 25,6 menjadi 22,96 gitu ya. Meskipun jarak dari kedua pasangan calon ini masih dalam berada di margin of error gitu. Jadi kalau kita lihat data survei hari ini memang masih terbuka kemungkinan apakah 1 putaran atau 2 putaran gitu ya, masih terbuka kemungkinan dengan melihat apa yang terjadi dinamika selama 28 hari ke depan yang tersisa selama masa kampanye. Ya, Mas Bawono, kalau kita lihat dari grafik ini, kalau dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Anda, tampaknya sedikit terjadi stagnasi ya. Kalau kita lihat dari 45,8 kemudian 45,79 begitu, ini dari indikator begitu ya, kita lihat data terakhirnya. Apa yang menyebabkan terjadi justru stagnasi di sini? Stagnansinya, Mas Bawono. Tahu bersama bahwa sumber utama dari suara pasangan Prabowo Gibran itu kan pertama tentu saja adalah basis pemilih Pak Prabowo di 2 pemilihan presiden terdahulu gitu ya. Yang sumber yang kedua yang baru adalah pemilih Pak Jokowi di pemilihan presiden terdahulu, terutama yang di luar PDI Perjuangan. Kalau kita lihat data survei hari ini juga, pemilih Pak Jokowi di luar PDI Perjuangan itu juga tampaknya sudah berada dalam puncaknya gitu ya, yang mengalir kepada Prabowo Gibran. Nah, inilah memang kemudian yang harus menjadi pekerjaan rumah, menjadi catatan bagi pasangan 02 untuk memaksimalkan 28 hari tersisa, misalnya dengan memaksimalkan pemilih Pak Prabowo di 2019 lalu untuk kembali ke kandang gitu ya istilahnya. Karena kan pemilih Pak Prabowo di 2019 lalu kan ada juga yang bocor ke pasangan Anies Muhaimin. Misalnya pemilih-pemilih Pak Prabowo yang merasa kecewa dengan keputusan Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran sebagai running mate. Atau juga yang kecewa dengan keputusan politik Pak Prabowo gabung dalam pemerintahan Pak Jokowi gitu. Nah, ini yang harus bisa dijadikan catatan bagi pasangan 02 dan tim kampanye nasional kalau ingin Pilpres ini selesai dalam 1 putaran, karena kan masih butuh sekitar 4,5 sampai 5% lagi untuk mencapai 50% plus 1 sesuai regulasi di Undang-Undang Pemilu. Dan di saat yang bersamaan juga di provinsi-provinsi kunci yang juga kami lakukan survei di survei kali ini, apakah bisa direbut gitu? Misalnya di Jawa Tengah. Kalau lihat data survei hari ini di Jawa Tengah, itu sebenarnya pasangan 02 dengan 03 itu suaranya sudah berhimpitan. Kalau di survei 1 bulan lalu, itu suaranya masih selisih sekitar 15%, sekarang selisih suaranya hanya di bawah 5% gitu. Nah, kalau misalnya di 28 hari tersisa, Jawa Tengah kemudian bisa dibalik oleh pasangan 02, direbut gitu ya sebagai basis suara, mungkin saja Pilpres akan selesai dalam 1 putaran. Di saat bersamaan juga menjaga keunggulan di Jawa Barat dan Jawa Timur dengan keunggulan yang cukup tebal gitu. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan, nampaknya Pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran.
Baik, kita langsung ke Bang Ege. Ada stagnan pada paslon nomor 2. Tapi menurut Anda yang lebih berpeluang mana, Bang? Satu putaran atau masuk ke putaran kedua? Nah, kan yang terbaru Bawono ini kan Adrian dengan LSI yang mengatakan ada pergerakan di luar stagnasi yang diperlihatkan oleh indikator ya, Bawono ya. Ini kelihatannya mulai keluar dari itu. Tapi saya mau mengatakan pada hari ini, saya agak kecampur-campur sama sepak bola nih, gara-gara Piala Asia nih, antara Indonesia, Vietnam, Indonesia, Jepang. Pelan-pelan Effendi. Ya, jadi yang mau saya katakan, betul tadi analisis Bawono, sebetulnya yang diharapkan itu antara 1 dan 2 itu adalah pencampuran dari pendukung Pak Prabowo ya, yang dulu gitu ya, sekarang mungkin ada di Anies. Nah itu kan berpotensi untuk apakah tetap di Anies gitu ya, atau diambil ke Pak Prabowo. Pada sisi lain, Bawono tadi sama juga dengan Burhanuddin Muhtadi kalau menjelaskan, itu ada juga kolam yang lain yaitu pendukung Pak Jokowi dan pendukung Pak Prabowo yang juga ya berarsiran dengan pendukung PDIP pada waktu itu. Nah sekarang sebagian pendukung PDIP itu ada yang kembali ke rumahnya ya, kabarnya di Jawa Timur solid gitu. Tapi lepas dari itu, Bawono dan Adrian, yang perlu kita bicarakan juga, kalau Anda membicarakan tentang 4% atau 5% dengan plus minus margin error-nya, kan sekarang yang belum membuat keputusan berapa persen? 5%. 5 ya. Nah, dalam perhitungan beberapa teman seperti Jayadi Hanan 2-3 hari lalu bersama-sama dengan saya, itu katakanlah 5-10%. Yang jadi masalah adalah pergerakannya ini apakah berdasarkan ya, kalau dalam penghitungan kami biasanya di komunikasi politik gitu dengan para guru-guru saya, ini berdasarkan deret hitung semua nambah. Artinya semua nambah nih, tiga-tiganya nambah sama-sama berdasarkan deret hitung 1, 2, 3, 4 ya. Atau ada yang berdasarkan deret ukur. Deret ukur itu 1, 2, 4, 8, 16 dan gitu. Nah itu yang tadi disebut oleh Bawono pergerakan yang terjadi pada hari ini, walaupun menjanjikan ini. Jadi artinya kalau kita berpatokan pada LSI Deni JA pada sore ini satu putaran. Nah cuma apakah 1 dan 3 itu misalnya dengan, jangan lupa tanggal 21 nanti ada debat. Cawapres yang kedua. Dulu juara bertahannya Gibran. Tantangannya lebih besar. Nanti tanggal 4 ada debat capres yang ketiga. Tadi Adrian cerita sama kita bahwa Pak Prabowo kembali gemoy. Nanti mudah-mudahan jangan terpancing marah lagi gitu ya. Nah maksud saya itu walaupun kecil-kecil ya, tapi bisa punya pengaruh dalam deret hitung. Saya nggak melihat juga Bang ya? Iya, saya nggak melihat ada deret ukur. Kalau misalnya nggak ngefek, mereka akan bilang dalam debat itu, saudara-saudara para capres, yuk kita santai-santai aja, nggak usah teriak-teriak, nggak usah ngotot-ngotot kita gitu, karena tuh nggak ada pengaruhnya gitu. Enggak, saya khawatir semua hal harus diperhitungkan ini. Jadi sekali lagi, kalau apa yang disampaikan oleh Deni JA ini benar, dan semua menambah berdasarkan deret hitung, terbagi rata satu putaran dia. Betul kan? Karena ini cuma membutuhkan 1, 1, 1, 1, ngambil dari yang tersisa. 10% lah bilang, dengan margin errornya. Tapi kalau ada yang bergerak dengan deret ukur, apalagi mulai minggu depan, mulai tanggal 21 itu ada kampanye raya ya, di mana orang mulai mengumpulkan ini. Nah saya khawatir orang juga mulai melihat, oh yang ini kampanyenya besar gitu, yang ini kampanyenya cuma sedikit misalnya. Itu antara lain juga bisa membuat pengaruh. Di samping 3 hal, ini saya dapat laporan dari teman-teman saya, Suko Widodo, Hasrullah dan lain-lain. Yang pertama, katanya ada di antara pasangan capres-cawapres ini yang tetap mampu membangun fans base. Jadi basisnya itu adalah basis penggemar. Bukan dalam konteks politik nih. Jadi basisnya itu penggemar. Itu maksudnya siapa? Ya Gibran. Okay. Ya, jadi makanya memang di angka 30% bagus ya. Misalnya gini, Anda bilang Samsul gitu ya. Samsul Fat gitu ya, yang dulu mengacu kepada apalah salah sebut atau apa itu, malah dipakai tuh di jaket dan lain-lain, semakin susah disusul sebagai guyonan, jadi basisnya itu adalah penggemar. Nah, kenapa ini bisa berkorelasi? Ya di Indonesia kan pendidikan politik ya sedang berlangsung lah gitu ya. Tapi menarik menurut saya ketika Abang tadi bilang ada deret ukur sama deret hitung ya. Nah itu kenapa menariknya, nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Kami kembali saat lagi. Nanti Bang, sebelum kita ada iklan dulu. Iya, saya cuma mau bilang bansos. Oke, baik. Jadi ada 3 poin. Baik, nanti kenapa antara deret hitung dengan deret ukur tadi itu apa gitu yang menariknya tadi apa? Nanti akan kita jawab pemirsa usai jeda berikut.
Silakan Pak Adrian Sopa. Iya, pertama kalau misalnya lihat dari waktu ke waktu, memang terjadi juga yang disebut dengan deret hitung ya. Jadi dari 1, 2 gitu pertambahannya. Sehingga pada waktu itu kita juga melihat bahwa Pilpres ini kemungkinan 2 putaran pada waktu itu. Karena dari bulan Oktober misalnya sampai dengan November itu tambahnya ya 1, 2, 1, 2. Sehingga untuk mencapai dia 50%, apalagi waktu itu masih di angka 40-an di bawah ya. Sehingga untuk mencapai itu tidak terjadi. Tapi sekarang per Desember akhir, kemudian di Desember awal, kemudian Januari awal, itu udah mulai deret ukur itu yang berlaku, Bang. Jadi terakhir di Desember awal itu ada kenaikan 5,4% itu. Sehingga ini mengkonfirmasi bahwa memang terbuka peluang untuk 1 putaran. Tetapi kalau misalnya kita lihat mana yang lebih kuat, kita melihat bahwa dua-duanya ini juga sama-sama kuat. Di satu sisi memang betul ada yang namanya peluang karena memang kenaikan tren yang positif. Satu sisi memang ini masih di bawah 50%. Berbeda dengan PSBY dulu misalnya, 2009 itu di 1 bulan, 2 bulan sebelum coblosan pemilihan terjadi, itu memang di angkanya udah 55% dan lain sebagainya. Sehingga dalam konteks ini tentu juga kita harus melihat bahwa pergerakan ini akan sangat juga ditentukan dengan periode yang terakhir ini ya, di 1 bulan yang lalu, 1 bulan yang akan datang. Karena kita survei terakhir kan tanggal 13 tuh. Berarti dari 13 sampai dengan 14 berarti kan ada 1 bulan. Sehingga apakah dalam 1 bulan ini bisa memaksimalkan potensi yang ada, yang terjadi di bulan lalu sehingga tren itu juga bisa berlanjut. Selain kampanye, sisa 2 kali debat ngaruh nggak itu, Mas? Nah, menarik juga ketika kita lihat debat. Jadi memang orang yang terpengaruh dengan debat itu sekitar ada 18%. Tetapi itu dari orang yang menonton secara penuh. Jadi ternyata dari survei kita 10% yang terpengaruh. 10, kita 18 malah lebih tinggi. Tetapi itu dari orang yang melihat secara full. Nah, kita lihat data orang yang melihat aja itu ternyata di bawah 50%, 46, sekian persen. Kemudian orang yang nonton secara penuh dalam artian dari awal sampai akhir dia mengamati dan sebagainya itu ternyata di angka 29-an. Sehingga hanya sekitar 12%-an. Dan ketika 12% ini yang menonton utuh, ditanya berpengaruh atau tidak 18%. Jadi kalau misalnya jumlah-jumlah itu hanya sekitar 2,5%. Ini bukan berarti bahwa debat tidak penting, tetap penting, tetapi ternyata untuk mengeksalasi elektabilitas itu ternyata nggak cukup lewat debat saja. Apalagi misalnya. Tapi 2,5% dari 5% yang dibutuhkan penting tuh ya. Betul, saya sepakat itu. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari yang ada, ini ternyata juga tidak cukup. Apalagi misalnya untuk pasangan yang lagi bersaing nih, nomor 1 dan nomor 3. Di survei kita itu ternyata sekarang ini nomor 3 itu menyalip nomor 1 dengan berbeda dengan tadi indikator. Tetapi kalau misalnya dilihat dari angka-angkanya sebenarnya angka-angka yang mirip-mirip juga. Mirip dalam artian dalam margin of error. Ini sebenarnya membuktikan bahwa memang tidak ada persekongkolan dalam survei ini ya. Berbeda dan sebagainya. Termasuk juga tadi misalnya dari forum vektor dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa mengamati ini, mana yang kita percaya dan sebagainya? Tentu kita lihat rekam jejak aja. Sejauh mana dia pernah melakukan survei ini, berapa kali, kemudian apakah juga pernah publish dan sebagainya. Sehingga ini bisa menjadi pertanggungjawaban juga. Jangan sampai misalnya, saya juga pesan terhadap kandidat maupun juga terhadap orang-orang di belakangnya ini, jangan sampai menggunakan data yang salah. Karena ya bad data, bad decision juga gitu. Sama yang terjadi misalnya, mohon maaf, kita balik lagi terhadap yang lama, misalnya Pak Ganjar dulu ya. Ketika di awal-awal dia masih bersaing dengan Pak Prabowo, tapi ketika dia mulai menyerang itu kan memang agak turun nih. Jangan sampai hal itu terjadi juga. Jadi memang betul-betul menggunakan data dengan tepat sehingga memang keputusan yang diambil juga tepat. Dan saya yakin bahwa teman-teman juga ada data-data surveinya ya. Dan kita pun menyampaikan ini sebenarnya menjadi tantangan juga. Ada tiga sisi lah ya. Ada Anda punya yang sudah paling maju sekarang, dan memang nih yang paling mutakhir ya. Paling terakhir. Kemudian Burhanuddin Muhtadi, indikator, Bawono tadi, yang kurang lebih di tengah-tengah. Sebelumnya ada survei dari Forum Rektor, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Angkanya mungkin nanti ada update, tapi kan itu angkanya 23, 41, 16. Kemudian ada yang di tengah-tengah sini, dari 41 sudah jadi 45 kan? Indikator, dan Anda 46,6 ya. Kalau ini berdasarkan deret hitung, artinya tidak ada hal-hal yang luar biasa, ceteris paribus begitu, maka 50% plus satunya jadi 1 putaran. Namun demikian, masih ada kurang lebih 4 minggu, ada 2 debat di tengah-tengah,
ada lagi kampanye raya ya, yang di mana massa dikumpulkan. Serta saya katakan tadi 3 hal yang saya catat bersama-sama dengan Hasrullah dan Cak Sukowidodo itu, basis-basis penggemar ini masih terus jalan. Ada basis-basis bansos juga, itu masih penting sekali. Selain itu, menurut saya yang perlu dicatat juga adalah tingkat partisipasi, Bang. Karena kalau misalnya jangan sampai misalnya pendukung-pendukung dari masing-masing calon ini tidak datang ke TPS, sehingga bisa juga menggagalkan orang untuk yang tadi mau 1 putaran jadi enggak misalnya. Kemudian pendukungnya Pak Ganjar ketika misalnya dia tidak datang tentu juga menguntungkan Pak Anies misalnya, karena memang bersaing untuk lewati itu ya. Berintegritas. Baik. Terakhir saya ke Mas Bawono. Mas Bawono, kalau tadi kita mendengar apa yang disampaikan Mas Bawono ini kayaknya masih 50-50, masih seimbang mau 1 putaran atau 2 putaran. Nah, nanti ketika sudah ada debat, masih ada 2 debat lagi yang kita tunggu, seberapa besar kemudian pengaruhnya untuk bisa menuju misalkan 1 putaran ataupun 2 putaran? Ya, kalau kita lihat data survei memang debat itu ada pengaruh, tapi tidak terlalu besar dampaknya ya. Jadi tidak sampai menciptakan volatilitas pergerakan suara di masing-masing pasangan calon gitu. Nah, debat ini mungkin bisa mempengaruhi para undecided voter yang menurut survei kami ini sudah di bawah 6% tadi gitu. Nah, mereka inilah yang akan disasar oleh debat. Mereka ini biasanya menunggu hingga detik-detik akhir, hingga debat terakhir berlangsung, dan kemudian apakah ada blunder yang diciptakan oleh salah satu pasangan calon atau tidak, itu yang juga akan menentukan bagaimana pergerakan suara dari masing-masing pasangan calon. Nah, undecided voter ini 6% ini tadi sempat disinggung oleh Bang Ege akan lari kemana? Rasa-rasanya tidak mungkin dia lari akan ke salah satu pasangan calon saja. Mungkin juga akan proporsional ke 3 pasangan calon gitu ya, ke setiap pasangan calon. Nah, apakah dari 6% ini sebagian besar bisa diambil misalnya oleh pasangan Prabowo Gibran yang hanya membutuhkan sekitar 4,5%, itu juga akan menentukan apakah Pilpres ini berhasil berlangsung dalam 1 putaran sesuai dengan keinginan mereka gitu ya, atau tidak. Nah, yang jadi catatan lain juga adalah tingkat partisipasi di hari pemilihan nanti. Seperti kita tahu misalnya dalam konteks pasangan 02, ini kan sebagian besar pemilih Gen Z dan milenial itu kan berada dukungannya di pasangan 02 kalau melihat data-data survei hari ini. Nah, apakah mereka pemilih Gen Z dan pemilih milenial ini akan hadir di hari pemilihan nanti? Itu juga akan menentukan gitu, Pilpres ini akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Kalau misalnya sebagian besar pemilih Gen Z dan milenial ini tidak hadir di hari pemilihan, itu akan merugikan terutama bagi pasangan 02. Yang juga krusial, jangan lupa bahwa menjelang hari pencoblosan di 14 Februari itu ada banyak hari libur, hari cuti bersama. Ada Imlek kalau saya tidak salah, dan itu kan bisa potensi membuat pemilih itu akan tidak hadir di hari pemilihan. Karena tergoda untuk libur panjang gitu. Nah, itu juga harus diantisipasi oleh pasangan calon, saya kira. Ada tingkat partisipasinya akan seperti apa? Walaupun hasil survei ada beberapa yang menunjukkan ada yang lebih unggul begitu. Baik, terima kasih Bang Adrian Solpa, terima kasih Bang Ege, terima kasih juga Mas Bawono sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih, selamat sore. Sore.